Sobat, tahukah kalian begitu banyak sekali pilihan media massa yang dapat kita jadikan tujuan untuk mengirimkan tulisan yang kita miliki. Dari media massa cetak hingga media massa daring. Dari tulisan opini, esai, kemudian tulisan fiktif dapat kita kirimkan ke media massa yang kita tuju. Namun, tulisan yang kita kirim ke media massa tersebut tidak serta-merta dapat dimuat begitu saja. Tulisan kita harus melalui kurator yang begitu selektif untuk menilai apakah tulisan kita layak dimuat ataupun tidak. Nah, di sini Kak Ella akan memberikan tips dan cara agar tulisan kita dapat dimuat di media massa. Yang pertama, pelajari tulisan yang pernah dimuat. Membaca dan mempelajari tulisan yang pernah dimuat di media massa tertentu adalah sebuah keharusan. Hal ini agar kita mengetahui tipe seperti apa tulisan yang lolos dan dimuat di media massa tertentu tersebut. Bukan serta-merta untuk meniru, namun untuk mengetahui pola tulisan dan mengirimkan naskah sesuai kriteria ataupun karakteristik media massa tertentu. Yang kedua, mencari tahu syarat-syarat naskah. Beda media massa pasti akan beda pula syarat-syaratnya. Sangatlah penting sebelum menulis dan mengirimkan naskah untuk mengetahui syarat-syarat di media massa tertentu. Biasanya syarat-syaratnya akan berkaitan dengan panjang naskah, bentuk tulisan di komputer, kemudian cara mengirimkan naskah, dan syarat-syarat lainnya. Penuhi syarat-syaratnya, maka bisa dipastikan tulisan kalian akan dimuat. Yang ketiga, temukan media massa yang cocok dengan karakteristik tulisanmu. Semua media massa harus kita coba kirimi naskah, tetapi bertahanlah di media massa yang sesuai dengan karakteristik menulismu. Di situ kalian akan menemukan kenyamanan dan kemungkinan dimuat lebih besar, karena kalian menguasainya. Jika tulisan kalian telah dimuat di media massa tujuan, maka jangan hanya menulis dan mengirim sekali saja. Rutinlah mengirim naskah karena tulisan kalian telah menemukan jodohnya. Jangan ditinggal begitu saja. Yang keempat, pilih rubrik yang sesuai dengan kemampuan menulismu. Coba-coba boleh saja. Bisa jadi ajang uji kemampuan untuk menulis di rubrik apa saja. Tetapi lebih baik sudah mengukur kemampuan di rubrik apa terkait tulisanmu. Misalkan kalian suka jalan-jalan dan giat menulis tentang tempat wisata, maka pilihlah rubrik jalan-jalan atau sejenisnya. Jika kalian seorang cerpenis, pilihlah rubrik cerpen yang tersedia. Jika mengirimkan tulisan yang kamu kuasai, kemungkinan tulisan itu memenuhi syarat dan akan dimuat. Yang kelima, menulis dan kirim. Jika kalian menulis dan mengirim naskah ke media massa, memang tidak ada jaminan 100% akan dimuat, tetapi kemungkinan dimuat itu ada. Jika kalian tidak menulis, pasti tidak ada yang bisa dikirim, apalagi untuk dimuat. Niat menulis saja tidak cukup. Semangat juga tidaklah cukup. Realisasikan niat, ide, dan semangat menulis kalian. Jangan tunda menulis dan kirimkanlah. Nah, yang harus kalian perhatikan bahwa setiap media, baik media massa cetak ataupun media massa daring, itu memiliki aturan dan syarat-syaratnya. Nah, kalian harus mengetahui aturan dan syarat dari masing-masing media massa. Misalnya, seperti di media massa daring, maka kalian bisa mengetahui aturan dan syarat-syaratnya melalui website dari media massa tersebut. Lalu, sesuaikan tulisan kalian dengan aturan dan syarat-syaratnya. Berikut ini adalah beberapa media daring yang bisa memuat tulisan atau gagasan kalian. Yang pertama, opini.id. Sesuai nama websitenya, di sini kamu bisa mengirim opini secara online. Kamu hanya perlu membuat akun di website opini.id, maka kamu bisa menulis opini kamu melalui kolom kirim tulisan. Ketentuan mengirim tulisan opini di website ini yaitu yang pertama, kamu harus menulis minimal 350 kata dan maksimal 1000 kata. Penulisan di judul hanya menggunakan huruf kapital di awal kalimat saja. Dan yang terakhir, tidak boleh plagiat tulisan milik orang lain. Lalu media yang kedua yaitu kumparan.com. Media kumparan selain menjadi website yang sering membuat berita, juga bisa menjadi tempat untuk bercerita dan mengirim opini. Siapapun bisa mengirim cerita ataupun opini di sini. Tetapi apabila ingin menceritakan atau menyampaikan opini di kumparan, kamu harus mengikuti beberapa syarat ketentuan berikut agar bisa diterima dengan baik. Berikut ketentuannya. Yang pertama, membuat akun dan melengkapi biodata diri dengan lengkap. Foto profil kamu juga harus jelas, karena hal ini jadi faktor penting. Lalu tulisan kamu harus asli ataupun orisinil. Kata-katanya harus sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan tanda baca yang salah dan typo akan mempengaruhi juga.
Jadi sebelum kamu mengirim tulisan di kumparan, jangan lupa untuk mengecek kembali tulisannya, tidak usah terlalu terburu-buru. Dan yang terakhir, gambar yang digunakan harus bebas hak cipta. Kamu tidak boleh asal meletakkan gambar untuk mendukung tulisan kamu. Media yang ketiga yaitu terminal mojok.co. Mojok merupakan media tempat menulis yang paling santai dan memiliki ciri khas gaya penulisan anak muda. Di sini kamu bisa menulis opini dengan bahasa gaul. Persyaratan menulis di terminal Mojok, kamu hanya perlu menulis dengan jumlah minimal 500 kata dan belum pernah diterbitkan di media lain. Media yang keempat yaitu detik.com. Jika kamu berpikir website detik.com hanya sebagai media berita online, maka berarti kamu salah besar. Menyikapi perkembangan zaman yang begitu pesat, kini detik.com tidak hanya hadir sebagai website berita, tapi juga sebagai tempat beropini. Di sini kamu bisa menuliskan opini yang bertema sosial politik, ekonomi, ataupun lainnya yang bersifat non-berita. Berikut ketentuan menulis opini di detik.com. Yang pertama, tidak lebih dari 6.000 karakter. Yang kedua, mencantumkan biodata diri singkat dalam tulisan dan foto diri yang menarik. Yang terakhir, kamu bisa mengirim tulisan opini melalui membuat akun di detik.com atau lewat email redaksi@detik.com atau mumu@detik.com. Media yang kelima yaitu mediaindonesia.com. Selain kumparan dan detik, website Media Indonesia juga termasuk ke dalam jenis berita. Media Indonesia menerima tulisan berupa opini dengan ketentuan, tulisan kamu maksimal 5.000 karakter, identitas lengkap seperti nama, nomor telepon, KTP, dan alamat email yang masih aktif. Selain kedua persyaratan tersebut, kamu juga harus melampirkan foto dengan ukuran 6x4, dan semua persyaratan itu kamu bisa kirim ke email opinimicom@mediaindonesia.com. Dan media yang terakhir yaitu geotimes.co.id. Situs geotimes.co.id merupakan media yang bisa kamu manfaatkan untuk menulis kolom ataupun opini. Ketentuan menulis di geotimes.co.id yaitu tulisan kamu minimal memiliki jumlah 750 sampai 1000 kata, biodata kamu harus sesuai dengan yang asli, dan setiap penulisan harus mencantumkan link referensi atau daftar pustaka jika dari buku. Nah, sekarang kalian bisa mencoba untuk menulis tulisan kalian dan mengirimkannya ke media. Selamat mencoba dan semoga berhasil!